Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini tentang sebuah kisah gantung diri. Cerita kali ini ditulis oleh Manafila. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran juga bagaimana kisahnya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Pagi hari di desa Tegalsari, tempat di mana Andi tinggal. Sekitar jam setengah 7, warga desa digegerkan oleh penemuan sosok mayat perempuan di perkebunan kakao milik pemerintah. Andi waktu itu berniat ingin berangkat sekolah, malah ikut rombongan warga yang berbondong-bondong untuk melihat kejadiannya. Di jalan, tampak mobil polisi dan suara sirene ambulan yang meraung-raung melewati mereka. Benar saja, ketika sampai di sana, mayat seorang perempuan yang menggunakan daster motif kembang-kembang tergantung dengan leher terikat seutas tali plastik di salah satu pohon rambutan, persis di depan pintu masuk menuju perkebunan. Untuk pertama kalinya Andi melihat adegan tersebut yang membuatnya merinding dan memalingkan mukanya. Untunglah ia tidak sempat melihat wajah mayat perempuan itu, karena ia melihatnya dari arah samping, di mana wajahnya tertutup rambut yang tebal dan juga panjang. Siapa? 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 Astagfirullah, itu si Ratmi, ucap salah satu warga menjawab riuhnya pertanyaan warga yang datang. Ternyata mayat itu adalah Teh Ratmi. Rumahnya masih satu RT sama Andi. Ketika pulang ngaji ia selalu lewat depan rumahnya. Pak, kasihan ini pak, diturunkan saja yuk pak, kata salah satu warga. Tapi rupanya warga yang ingin menurunkan mayat Teh Ratmi dilarang oleh Pak Polisi. Entah apa alasannya, Andi belum terlalu mengerti. Hanya terlihat beberapa orang berjaket kulit tampak sibuk. Ada yang mengambil foto mayat Teh Ratmi, ada juga yang menyisir di sekitar tempat kejadian. Setelah sekitar 5 menit, mayat baru diturunkan. Polisi dibantu oleh beberapa warga. Begitu mayat diletakkan di atas tanah, dari jauh terdengar suara raungan seorang laki-laki dan perempuan. Rupanya itu Bang Ratmo, suaminya dan juga nenek Isur mertuanya. Mereka berdua berlari menyibak kerumunan, kemudian memeluk tubuh Teh Ratmi yang sudah membiru dan terbujur kaku. Suasana ngeri sekaligus haru langsung menyelimuti. Sempat terjadi perdebatan ketika mayat Teh Ratmi hendak dimasukkan ke kantong mayat oleh polisi. Bang Ratmo menolak mayat istrinya dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Beberapa orang yang dianggap tetua di desa kami juga ikut membela Bang Ratmo. Otopsi ataupun memperlakukan tubuh orang mati dengan menyayatnya hanya akan menyakiti arwahnya di dalam sana. Begitulah kepercayaan warga desa mereka. Bukankah dalam agama pun otopsi itu sebenarnya tidak diperbolehkan? Lagian, otopsi itu membutuhkan banyak biaya. Bang Ratmo tentu saja tidak punya uang untuk membayarnya. Setelah berunding dan kedua belah pihak sepakat, akhirnya mayat Teh Ratmi diserahkan sepenuhnya kepada pihak keluarga tanpa melewati proses otopsi, dengan dugaan murni dia itu bunuh diri. Tubuhnya dibungkus oleh beberapa kain samping. Dibantu 2 orang warga, mayat itu kemudian dibawa pulang untuk dimakamkan. Kerumunan warga masih belum sepi, malah datang tambah banyak. Obrolan-obrolan warga yang berpotensi menjadi gosip kacangan pun mulai terdengar. Dan sial ketika melihat jam tangan waktu sudah menunjukkan jam 7:30. Ya, Andi terlambat ke sekolah. Waktu di malam hari ketika Andi selesai pulang ngaji sekitar jam 8 dan ikut nimbrung di pos ronda bersama bapak-bapak.
Di sana ada Bang Usman, orang yang pertama kali menemukan tubuh Teh Ratmi. Bersama anak-anak lainnya, Andi jongkok dengan seksama mendengarkan obrolan. Menurut cerita Kang Usman, dini hari menjelang jam 2 malam, ia terbangun untuk sholat tahajud. Dalam keadaan yang masih setengah sadar, dia menyalakan sebatang rokok kretek untuk mengusir kantuk. Ketika Bang Usman menuju dapur untuk membuat kopi, sayup-sayup dari arah luar terdengar suara langkah kaki. Menurut Bang Usman, waktu itu dia sempat heran mendengar suara orang jalan di tengah malam seperti itu. Dia sempat berasumsi bahwa itu maling yang hendak mengeceknya. Namun niatnya itu ia urungkan, karena ingat waktu itu adalah malam Jumat Kliwon. Menurut selentingan cerita-cerita warga bahwa di perkebunan kakao itu banyak hantunya. Memang katanya ada bagian dari perkebunan kakao ini yang dulu adalah bekas kuburan orang-orang yang tidak dikenal, korban pembantaian di zaman Pak Harto. Kebetulan, rumah Bang Usman berada persis di seberang jalan pintu masuk perkebunan itu. Mungkin karena saking takutnya, Bang Usman malah kembali ke tempat tidur dan sholat tahajud yang ia rencanakan sebelumnya pun gagal. Sekitar jam 4 pagi, dia kembali dibangunkan oleh suara azan. Walaupun sisa-sisa ketakutan masih ada, dengan masih menggunakan sarung, dia hendak membuka-bukakan gorden dan jendela rumahnya. Ketika membuka gorden rumah, sesuatu yang ganjil terlihat di seberang jalan, seperti setumpuk karung yang tergantung. Menurut Kang Usman waktu itu, penglihatannya masih belum sempurna karena keadaan masih benar-benar gelap gulita. Entah atas dorongan apa waktu itu Bang Usman malah mengambil senter dan memutuskan untuk mengeceknya. Dari depan terasnya ia arahkan senter ke arah perkebunan, dan alangkah kagetnya ketika lampu senter yang ia sorotkan persis ke arah sosok wajah yang tampak mengerikan. Mata yang melotot sempurna dengan biji mata menonjol dengan lidah yang terjulur keluar. Bahkan urat-urat kecil berwarna biru pun menghiasi wajah mengerikan itu. Sontak Bang Usman gelagapan setelah menyadari bahwa pemandangan yang sedang diamatinya adalah sosok tubuh perempuan yang sedang tergantung. Dia sempat berteriak memanggil-manggil istrinya, namun suaranya tidak keluar. Tubuh saya keringetan, jantung saya berdegup sangat kencang, sampai saya kira mau pecah waktu itu. Sampai sekarang saya masih terbayang wajah Ratmi di kepala saya. Ngeri, ucap Bang Usman kepada mereka yang mendengarkan. Menurut Bang Usman, yang saat itu dalam keadaan setengah sadar karena ketakutan setengah mati, dia mencoba berlari menuju rumahnya untuk memanggil sang istri. Tanpa diberitahu kepada si istri apa yang terjadi, dengan setengah berteriak ia memerintahkan istrinya untuk memanggil Pak Lurah datang ke rumah. Emang sekarang situ nggak takut, Man? Biasanya arwah yang mati di suatu tempat jadi hantu menunggu, apalagi itu persis di seberang rumah kamu. Merinding saya, ucap salah satu teman Bang Usman. Ya takutlah. Makanya saya sama istri itu untuk sementara nginep di rumah mertua. Begitulah obrolan di gardu pos ronda, hingga akhirnya mereka semua bubar setelah mendengarkan cerita Kang Usman. Tentunya dengan wajah-wajah yang pucat setelah mendengar cerita seram tadi. Mungkin semua orang yang mendengar cerita Kang Usman malam ini akan bermimpi buruk. Sesamanya di rumah, ibu dan bapaknya Andi masih menceritakan perihal Teh Ratmi. Sungguh Andi dibuat gelisah, antara takut mendengarkan dan juga penasaran. Namun akhirnya Andi pun ikut nimbrung juga bersama mereka. Mau tidak mau pengantar tidur malam ini akan sangat menyeramkan. Kata bapak yang ikut datang melayat ke rumah Teh Ratmi, mayat yang ditemukan pagi hari tidak langsung dikuburkan, karena harus menunggu keluarganya Teh Ratmi itu datang. Ibu Teh Ratmi ada di luar kota
Dan celakanya lagi, keluarga Teh Ratmi termasuk ibunya baru dikabari setelah tengah hari. Warga termasuk kepala desa tidak bisa mengambil keputusan karena dari suara telepon terdengar suara isak tangis ibu Teh Ratmi yang memohon untuk tidak dikebumikan terlebih dahulu sebelum dia datang. Katanya ia ingin melihat wajah anaknya untuk yang terakhir kalinya. Menjelang sore ibu Teh Ratmi belum juga datang. Pada langit di desa Tegal Sari sudah mulai gelap tertutup awan. Tanda-tanda hujan juga sudah mulai terlihat. Gerimis-gerimis kecil dari tadi turun kemudian berhenti, terus seperti itu. Sebenarnya, semua warga merasa kasihan pada jasad Ratmi, tapi lebih kasihan lagi kalau seandainya ibunya tidak bisa melihat wajah anaknya untuk yang terakhir kali. Begitu ucap bapak. Sekitar jam setengah 6 sore, di mana gerimis mulai membesar, rombongan keluarga Teh Ratmi baru datang. Kemudian suara isak tangis pun kembali terdengar riuh di antara suara hujan. Setelah sepakat dengan Bang Ratmo, jasad Teh Ratmi akan dikebumikan setelah sholat maghrib. Hujan masih belum mau berhenti, tapi tidak mungkin membiarkan jasad Teh Ratmi dikuburkan esok hari begitu menurut bapak. Perjalanan menuju pemakaman umum pun cukup jauh, harus melewati sawah dan menyeberangi sungai-sungai. Apalagi menurut laporan warga, orang yang tadi siang menggali kubur katanya, liang lahat itu kini terendam air. Baru menjelang jam setengah 7, hujan mulai reda, walaupun tidak sepenuhnya berhenti karena masih gerimis. Akhirnya Bang Ratmo mengusulkan agar istrinya dikubur di kebun miliknya saja yang letaknya tidak terlalu jauh, karena katanya air sungai meluap akibat hujan dan sulit untuk diseberangi. Maka malam itu di mana bapaknya Andi juga ikut mengantarkan mayat Teh Ratmi yang dibawa di atas keranda dengan diterangi lampu Petromax menuju kebun untuk dikuburkan. Liang lahat pun dipersiapkan secara mendadak atau dadakan, baru digali setelah mayat datang. Menurut bapak, itu proses penguburan terlama yang pernah ia datangi sebelumnya. Akhirnya malam itu penguburan selesai, kini tubuh Teh Ratmi telah terbenam di bawah tanah. Namun suara tangisan ibunya terus terdengar, entah menangisi kepergian anaknya atau menangisi nasib anaknya yang harus mati mengenaskan. Setelah kematian Teh Ratmi, mungkin memunculkan banyak pertanyaan di hati para warga. Bagaimana kronologis kematiannya, dan tentu saja apa alasan dia nekat mengakhiri hidupnya. Selentingan-selentingan pun mulai terdengar terkait kematian Teh Ratmi. Gosip-gosip receh yang berawal dari dugaan-dugaan mulai dibicarakan orang-orang, khususnya ibu-ibu yang sering berkumpul. Namun ada satu gosip yang sangat ramai dan menjadi hangat di kalangan warga. Teh Ratmi diduga stres kemudian setelah mengikuti satu kelompok pengajian di desa sebelah. Begitulah menurut kabar yang beredar. Tapi entah siapa yang pertama kali mengucapkan gosip ini. Katanya, pengajian itu dipimpin seorang pria baru yang berasal dari kota. Karena tidak ada warga lain yang mengikuti pengajian yang dimaksud kecuali Teh Ratmi. Jadi tidak ada orang yang bisa dikonfirmasi mengenai kebenarannya. Namun kabar tersebut cukup membuat Pak Lurah di desa Tegal Sari gelisah, sehingga mengeluarkan larangan bagi warganya agar tidak ikut pengajian di desa sebelah. 3 hari setelah kematian Teh Ratmi, kabar-kabar mengenai hantu mulai terdengar. Walaupun kabar tersebut tidak terlalu kencang, karena untuk menghormati suaminya Bang Ratmo. Menurut obrolan yang Andi dengar dari ibu dan teman-temannya ketika di rumah, kejadian itu menimpa seorang wanita, Ibu Lastri, yang biasa mengkreditkan barang-barang dagangan. Kebetulan sebelum meninggal Teh Ratmi punya hutang kredit kepadanya. Katanya waktu itu sekitar jam 10 malam, Bu Lastri yang seorang janda sedang menonton TV sendirian karena anaknya yang masih kecil sudah tidur di kamar. Tiba-tiba dari arah kaca terdengar ketukan beberapa kali.
Awalnya sangat pelan sehingga Bu Lastri menganggap itu hanya cicak. Namun ketukan kedua kalinya itu cukup kencang sehingga membuat kaca rumahnya bergetar. Karena merasa kaget dan kesal, Bu Lastri mengira itu ulah anak-anak yang iseng. Dia langsung keluar dan membuka pintu, tapi di luar tidak ada seorang pun yang terlihat. Ketika dia berdiri sambil menengok kanan dan juga kiri, tiba-tiba terdengar suara bisikan yang terbawa angin. "Maaf Bu, minggu ini saya nggak bisa bayar," ucap suara tanpa jasad itu. Sontak tubuh Bu Lastri langsung merasa dingin, bulu kuduknya merinding begitu ucap ibu. Dan ketika Bu Lastri memanglingkan pandangan ke arah jalan setapak di depan rumahnya, terlihat seorang perempuan mengenakan daster motif kembang-kembang sedang berjalan menjauhinya, menuju kegelapan lalu hilang entah kemana. Kabar juga terdengar dari bapak-bapak yang selalu melakukan ronda. Beberapa orang juga pernah mengalaminya saat kebagian ronda keliling, ketika mereka melewati samping kebun Bang Ratmo, tempat di mana kuburan Teratmi berada. Seringkali terdengar suara tangisan seorang perempuan. Dan yang lebih anehnya lagi, suara tangisan itu terdengar dari dalam tanah. Bapaknya Andi dan beberapa temannya pun pernah mendengar suara tangisan yang sedang kesakitan. "Astagfirullah, kamu dengar gak?" ucap teman bapak. Untuk sesaat, rombongan yang terdiri dari 5 orang ini diam dan dengan seksama mendengarkan suara tangisan wanita yang dimaksud. "Itu kok terdengar seperti suara Ratmi ya? Suaranya dari dalam tanah yo," bisik salah satu seorang peserta ronda. Suara tangisan yang awalnya pelan makin lama makin jelas terdengar. 5 orang ini saling berpandangan dengan wajah yang pucat. Suara tangisan semakin keras lagi, seperti orang yang menangis itu berada di samping telinga, dan tidak begitu lama terlihat asap yang keluar dari arah kebun Bang Ratmo. Karena panik, orang-orang ini lari belingsatan tanpa tujuan. Keesokan paginya, kelima petugas ronda semalam yang dipimpin bapaknya Andi datang ke balai desa untuk mengajukan keluhan kepada Pak Lurah karena sejak kejadian itu tidak ada lagi warga yang mau ikut ronda. "Bukan cuma yang ronda aja Pak yang digangguin, katanya beberapa warga juga mengalaminya." "Walah, ini beneran terjadi. Kalau ini cuma gosip saja, kita kan nggak enak sama pihak keluarganya," jawab Pak Lurah. "Tapi bukankah orang yang mati tidak wajar itu emang suka jadi arwah penasaran? Iya kan Pak Lurah?" "Bus, kalau ngomong, makanya jangan kebanyakan nonton film setan kamu Din," bantah Pak Lurah lagi. "Bapak sih semalam tidak ikut kami, saksinya semua orang yang ada di sini Pak. Dengan jelas mendengarkan bahwa itu suara tangisan Ratmi dari dalam kubur. Mungkin karena dia mati gantung diri, jadi dia disiksa sama malaikat di sana kali Pak." Pak Lurah mulai mempertimbangkan perkataan warganya itu, karena baginya tidak mungkin kelima orang ini iseng dan berbohong. Apalagi bapaknya Andi yang umurnya mungkin sudah dianggap tua untuk melakukan hal iseng-iseng seperti ini ataupun seperti berbohong. Tapi wajah Pak Lurah tampak sangat bingung bagaimana menyelesaikan permasalahan ini. "Jadi, malam nanti tidak ada orang yang mau ikut ronda nih?" Semua orang mengangguk menjawab pertanyaan Pak Lurah. "Bagaimana kalau kita undang orang pintar aja Pak?" usul salah satu warga. "Insinyur maksud kamu?" Bukan. Maksudnya orang yang pintar dalam hal-hal yang aib begini. Ustadz atau dukun gitu Pak Lurah." "Wah, gak enak toh. Nanti dikira apa-apa kalau ketahuan sama suaminya Bang Ratmo. Nanti kita nggak dianggap menghormatinya lagi." Semua orang yang hadir menggaruk-garuk kepala tanpa kebingungan. "Atau begini saja, untuk pembuktian malam ini saya akan melakukan ronda. Kita butuh bukti bahwa ini bukan cuma gosip belaka. Ya kalau saksi kan kalian-kalian ini sudah mengalami.
Kalau kita punya bukti dan saksi, jadi kan kita punya alasan untuk memanggil dukun dan tidak terlalu malu nanti sama Bang Ratmo. Maksudnya bukti apa Pak Lurah? Tanya Bapak Andi. Sudah, nanti saya saja yang jelasin ya. Nanti malam ada orang yang mau nemenin saya ronda apa enggak? Kelima orang yang duduk di depan Pak Lurah saling berpandangan. Namun tidak ada satu orang pun yang unjuk tangan atau menjawab pertanyaan tersebut. Akhirnya Bapak Andi mengajukan diri untuk menemani Pak Lurah nanti malam. Saya juga deh Pak Lurah. Kalau 3 orang saya berani. Hehehe. Sekaligus penasaran juga. Satu lagi warga bernama Burhan mengajukan diri. Bapaknya Andi, malam itu ia datang lebih dulu ke pos ronda. Sekitar jam 9 malam. Keadaan kampung benar-benar sangat sepi sekali. Apalagi tadi sore habis diguyur hujan. Sejak adanya gosip-gosip hantu Teratmi berkeliaran, orang kampung jadi tidak mau keluar malam. Angin malam benar-benar dingin, ditambah hawa sepi yang mencekam pada malam itu. Dari kejauhan terdengar gonggongan anjing yang bagi sebagian orang berkeyakinan bahwa gonggongan itu malam-malam adalah pertanda bahwa dia sedang melihat arwah berkeliaran. Tidak begitu lama Burhan datang. Pak Lurah belum datang. Bapaknya Andi hanya menggeleng menjawab pertanyaan Mas Burhan. Jangan-jangan dia tidak datang lagi karena takut. Yuk kita balik, ajak Mas Burhan. Yang sabar, kita kan janjiannya jam 9, ini baru jam 9 lewat 10 menit. Orang kamu saja telat, Han. Pucuk dicinta ulang pun tiba. Itu Pak Lurah, kata Mas Burhan seraya menunjuk ke arah jalan setapak yang tidak jauh dari pos ronda. Pandangan Bapak tertuju pada sosok yang ditunjuk oleh Mas Burhan. Namun rupanya tidak jelas karena hanya terlihat samar-samar. Keadaan memang gelap karena di kampung mereka jarang sekali ada lampu jalan. Penerangan hanya berasal dari lampu-lampu teras rumah warga saja. Itu mah bukannya wanita ya, Han? Lihat pakai daster merah tuh. Sosok misterius itu tampak hanya berdiri mematung di kejauhan. Bapaknya Andi ingin menyorotkan senter untuk memastikan, tapi ia takut kalau dugaannya salah dan itu benar-benar Pak Lurah. Nanti dikira tidak sopan. Yang benar kamu. Mas Burhan bangun dari duduknya, berjalan beberapa langkah untuk memastikan. Bapak Andi mengikutinya dari belakang. Menurutnya sosok misterius itu memang seorang wanita berambut panjang. Wajahnya tertutup rambut, mengenakan daster merah dengan motif kembang-kembang, berdiri mematung seperti sedang memperhatikan sesuatu. Siapa dia? Kata Mas Burhan. Warga yang lewat kali, udah. Sebenarnya Bapak Andi sadar walaupun dia belum melihatnya, bahwa sosok tersebut yang sering menghantui warga desa. Lagian, Bapak juga ingat pakaian yang dikenakan oleh Teratmi saat mati gantung diri. Namun, dia tidak mau memperkeruh suasana dengan menakut-nakuti Mas Burhan. Selang 10 menit Pak Lurah datang sambil menunjukkan handphone berkamera kepadanya. Katanya itu dipinjam dari anaknya. Ini bisa buat alat untuk merekam apakah benar dugaan orang-orang mengenai sosok Ratmi apa cuma gosip belaka. Bapaknya Andi pun tidak menceritakan apa yang barusan dialaminya karena takut Pak Lurah juga tidak percaya. Akhirnya malam itu bapaknya Andi pergi mengantar Pak Lurah menuju kuburan Teratmi. Menelusuri jalanan tanah yang becek karena habis diguyur hujan, diterangi lampu senter di tengah kegelapan. Tidak ada obrolan yang keluar dari ketiga orang ini. Hanya terdengar bisikan-bisikan doa dari mulut Mas Burhan di belakang. Langit masih gelap, tidak ada bintang satupun. Mungkin awan masih menutupinya dan hujan mungkin saja akan turun lagi. Itu kuburannya Pak Lurah, tunjuk Mas Burhan ketika sampai di tempat yang dituju. Hus,
nggak boleh menunjuk makam, Pak Mali, kata Pak Lurah. Malam itu, suasana sangat sepi, tidak terdengar suara tangisan seperti kemarin malam. Namun bapaknya Andi melihat sesuatu yang ganjil di antara semak belukar pohon pisang. Itu seperti sebuah kepala dengan mata bulat sempurna sedang memperhatikan. Pak, ada yang memperhatikan kita, Pak. Itu, Pak, di pojokan. Tapi begitu senter diarahkan pada semak belukar, sosok yang bapaknya Andi tadi lihat itu tiba-tiba menghilang. Apa yang akan kita lakukan sekarang, Pak? Tanya Mas Burhan. Keadaan masih benar-benar sepi. Rombongan yang dipimpin oleh Pak Lurah ini memutuskan untuk menunggu sambil memerhatikan kuburan Teratmi. Saking lamanya menunggu, tidak terasa sudah hampir jam 2 malam. Tapi masih belum ada hal yang aneh yang terjadi. Namun saat ketiga pria ini sedang lengah dan menikmati rokok kretek, tiba-tiba pandangan Mas Burhan tertuju pada sosok di atas pohon duren yang berada tidak jauh dari kuburan Teratmi. Sosok itu seperti wanita berambut panjang sedang duduk di salah satu cabang pohon sedang memunggungi mereka. Pak, itu Pak, ucap Mas Burhan gelagapan sambil mengguncang-guncangkan pundak Pak Lurah. Pak Lurah langsung mengeluarkan HP-nya dan hendak merekam sosok yang dilihatnya itu, namun belum juga dia menekan tombol record. Terdengar suara tangisan dari dalam tanah, namun yang lebih mengerikannya lagi, kali ini suara tanpa jasad itu bukan cuma menangis tapi juga berbicara. Tolong saya. Mas Burhan yang ketakutan setengah mati mendengar itu pun memutuskan lari meninggalkan bapaknya Andi dan juga Pak Lurah. Keadaan semakin mencekam ketika sosok wanita yang berada di dalam pohon duren tadi kini melayang pergi menjauh ke arah barat. Pak Lurah yang belum sempat merekam karena dibuat terpukau dengan peristiwa yang baru pertama kali dialaminya, memutuskan untuk mengajak bapaknya Andi pulang. Sore hari sekitar jam 4 di warung kopi milik Mbak Susi, tempat di mana biasanya bapak-bapak mengobrol menikmati waktu istirahat. Rupanya cerita Mas Burhan yang melihat sosok Ratmi di pohon duren telah menyebar. Suasana desa semakin mencekam saja. Hampir tiap malam teror itu terjadi. Tapi apakah Bang Ratmo mendengar perihal cerita arwah istrinya ini? Tidak ada yang tahu, karena sejak istrinya meninggal, dia sudah jarang terlihat. Andi waktu itu sedang bermain dengan teman-teman, duduk di pojok menyaksikan bapak-bapak dan juga Mbak Susi berbincang sembari menikmati gorengan. Si Burhan katanya sekarang sakit, sejak kemarin malam ngelihat hantu si Ratmi bersama Pak Lurah. Terus nggak ada tindakan nih, soalnya ini sudah sangat meresahkan warga. Saya belum pernah melihat sih, tapi kalau banyak orang yang mengalami, kayaknya ya emang harus segera ditindak. Begitulah usul Mbak Susi. Biasanya orang yang mati nggak wajar emang suka jadi arwah penasaran sampai 40 hari. Soalnya kan arwahnya itu masih ada di dunia, belum dijemput malaikat ke alam baka. Lagian kenapa si Ratmi harus bunuh diri segala sih? Si Ratmo kan orangnya baik. Dia juga punya penghasilan tetap sebagai pegawai di kebun kakao. Mertuanya juga nenek Isur, orang yang ramah, tidak pernah saya mendengar mereka bermasalah. Begitulah kata Mbak Susi. Katanya sih Mbak, si Ratmi jadi stres gara-gara ikutan pengajian di kampung sebelah. Ih, serem ya. Sekarang kan di TV-TV lagi musim-musimnya tuh, aliran-aliran sesat gitu. Makanya hati-hati Mbak, jangan mudah percaya sama orang yang baru dikenal yang menawarkan ini itu. Gus, sesat-sesat. Kamu gak boleh gitu Gus. Memang kamu anggota MUI, main keluarin fakta sesat juga. Itu kan cuma baru sekedar gosip, belum ada kebenarannya. Nanti jatuhnya kamu fitnah loh, dosa loh, gak baik. Ketika sedang asik menikmati obrolan, tiba-tiba terlihat orang berbondong-bondong dengan wajah-wajah yang penuh rasa penasaran. Mbak Susi keluar dan bertanya
kepada salah satu orang itu. Itu katanya si Dewi yang hilang semalam ditemukan di kebun kakao, Mbak. Ini pada mau ke sana karena penasaran. Andi baru tahu perihal masalah ini. Teh Dewi ini seorang biduan dangdut di desa mereka. Entah apa yang terjadi. Andi yang juga penasaran langsung ikut rombongan untuk mencari tahu. Namun sayang, ketika datang ke kebun kakao, ternyata Teh Dewi sudah dibawa pulang. Sore hari ketika Andi ikut ibu untuk menjenguk Teh Dewi, barulah ia tahu kebenaran ceritanya. Katanya, malam itu Teh Dewi baru pulang manggung karena jaraknya tidak terlalu jauh dari kampung. Makanya yang biasanya dia pulang dianterin pakai mobil sama bosnya, hari itu dia memutuskan untuk naik ojek saja. Selesai manggung sekitar jam 2 malam, Teh Dewi langsung memutuskan untuk pulang. Ketika di jalan katanya keadaan benar-benar sepi karena itu sudah hampir dini hari. Semilir angin malam tiba-tiba membuat bulu kuduknya merinding. Perasaan takut tiba-tiba menyeruak dalam dirinya. Layaknya seperti orang ketakutan yang sedang di jalan, Teh Dewi selalu memperhatikan ke belakang. Dia selalu merasa bahwa dirinya sedang diikuti oleh sesuatu. Karena waktu itu motor berjalan sangat pelan, jadi dia bisa memperhatikan jalan dengan seksama. Entah kenapa Teh Dewi merasa bahwa dirinya sedang diperhatikan. Awalnya bayangan-bayangan misterius mulai Teh Dewi lihat di samping jalan. Dia mencoba meyakinkan diri bahwa ini cuma halusinasi dari ketakutannya saja. Dia mencoba menutup mata, namun tidak beberapa lama kemudian seperti terdengar suara wanita berbisik-bisik di telinga menyebutkan namanya. Membuat Teh Dewi tersentak kaget, dan begitu dia melihat ke belakang lagi, terlihat sosok tubuh wanita sedang melayang mengikuti dirinya. Teh Dewi menjerit dan juga membuat tukang ojek mengerem dengan tiba-tiba. Saat motor berhenti itulah Teh Dewi lari tanpa tujuan karena sangat ketakutan. Anehnya tukang ojek justru tidak melihat apapun. "Saya benar-benar ketakutan dan tidak ingat apa-apa lagi," kata Teh Dewi sambil masih terisak mengingat peristiwa semalam. Dia tidak begitu jelas melihat sosok yang mengejarnya. Yang pasti, katanya sosok itu wanita berambut panjang mengenakan daster merah motif kembang-kembang. Dan saat Teh Dewi mengatakan itu, warga yang datang menjenguk saling berpandangan satu sama lain. Pikirannya mungkin teringat pada sesuatu. "Terus saya dapat laporan dari tukang ojek perihal anak saya ini," kata ibu Teh Dewi. Malam itu memang tidak terlalu gempar. Hanya beberapa tetangga yang dilibatkan untuk mencari Teh Dewi. Tapi pencariannya nihil. Sampai tadi sore Teh Dewi ditemukan mandor perkebunan kakao tidak sadarkan diri di semak-semak. Sosok itu mungkin si Ratmi. Warga kampung sudah banyak juga yang dihantui. Makanya mulai sekarang jangan berani-berani lagi keluar malam. "Ih, merinding saya kalau membicarakannya," kata Ibu Andi. Keadaan ini sungguh sangat meresahkan. Akhirnya Pak Lurah juga sudah melihat sendiri kejadiannya. Malam hari setelah kejadian Teh Dewi, Pak Lurah mengadakan rapat sembunyi-sembunyi dengan beberapa warga. Hal ini dilakukan untuk menjaga perasaan Bang Ratmo agar tidak mendengar dan menjadi tersinggung. "Sudah Pak, mending kita undang saja orang pintar. Untuk biayanya, kita patungan saja dari warga Pak. Ini sudah keterlaluan soalnya. Si Dewi hampir saja tewas karena kejadian ini Pak," usul salah satu warga. "Saya paham, tapi kita kan gak enak sama si Ratmo. Nanti kesannya kita itu menzolimi dia lagi," jawab Pak Lurah. "Ya sudah Pak, kita bawa saja dia ke kuburan istrinya itu, biar dia tahu sendiri bahwa sering terdengar suara tangisan di tengah malam. Sebagai bukti bahwa si Ratmi sekarang kan telah jadi hantu yang gentayangan." "Ya bukankah kita bisa melakukannya secara diam-diam Pak Lurah, tanpa ketahuan Bang Ratmo?" usul Pak Andi. "Si Ratmi gentayangan pasti ada sesuatu hal yang belum dia selesaikan di dunia ini,
makanya dia jadi arwah gentayangan. Mungkin ada amanat yang belum disampaikan atau ada wasiat yang belum dilaksanakan. Mau tidak mau, sebenarnya kita harus berbicara dengan si Ratmo. Tapi saya bingung, takut dia tersinggung. Muka Pak Lurah tampak begitu gelisah. Biar Pak Lurah tidak malu, bagaimana kalau datangi Bang Ratmonya kita temani? Biar rame-rame Pak Lurah, usul salah satu warga. Itu lebih parah lagi. Nanti kesannya dia terhakimi kalau begitu caranya, jawab Pak Lurah. Tapi kalau dibiarkan terus seperti ini, nanti malah semakin berlarut-larut Pak. Begini saja, biar saya yang temani Bapak untuk ketemu Bang Ratmo. Kita berdua saja, bagaimana? Akhirnya usulan bapaknya Andi itu menjadi solusi terbaik yang diterima Pak Lurah. Mungkin karena terus didesak terus-menerus oleh warganya, akhirnya dia memberanikan diri dan siap menerima segala resiko kalau saja nanti diamuk sama Bang Ratmo. Tapi sekarang Bang Ratmo sudah jarang terlihat. Semenjak istrinya meninggal, dia jadi sering mengurung diri di rumah. Di warung Mbak Susi, tempat biasa dia ngopi, juga jarang terlihat lagi. Apa Bapak mau samperin dia pas lagi kerja aja? Tanya salah satu warga. Ya biar nanti saya datang ke rumahnya saja. 2 hari setelah rapat di balai desa, hari itu bapaknya Andi memutuskan untuk menemani Pak Lurah ketemu Bang Ratmo. Sepulang dari sana, bapaknya Andi menceritakan kejadian kepada ibu di rumah. Dan dengan sembunyi-sembunyi Andi mendengarkannya. Kedatangan bapak dan juga Pak Lurah disambut oleh Nenek Isur. Lalu kemudian mereka dipersilakan masuk dan disuguhi segelas air putih. Nenek Isur memang terkenal ramah di desa mereka. Walaupun sudah tua, dia orang yang cekatan. Kalau kerja bakti tidak pernah absen. Dia juga nampaknya sayang sekali sama Bang Ratmo karena mungkin anak satu-satunya. Setelah duduk dan juga mengobrol dengan Nenek Isur, datanglah Bang Ratmo yang baru selesai mandi karena baru pulang kerja dari kebun kakao. Gurat-gurat kesedihan dan kantong mata yang besar pertanda bahwa Bang Ratmo masih berduka. Ada apa Pak Lurah? Kok datang kemari? Tanya Bang Ratmo setelah ia duduk di kursi menghadap mereka. Pak Lurah menarik nafas panjang sebelum berbicara. Sementara bapaknya Andi diam-diam matanya berwisata menjelajahi isi ruangan. Di dinding terlihat foto berukuran 4R, seorang perempuan dengan wajah tirus dan dagu yang lancip, dengan mata belok dan hidung mancung terlihat sedang tersenyum. Lama-lama memperhatikan foto Teratmi membuat bapak merinding, katanya. Jadi begini Bang Ratmo, saya ingin berterus terang saja. Mungkin sampean sudah mendengar selentingan kabar dari sana-sini tentunya. Mendengar ucapan Pak Lurah, Nenek Isur langsung pamit untuk pergi ke dapur. Kabar apa Pak Lurah? Mengenai istri sampean. Bang Ratmo langsung diam sejenak. Matanya seperti sedang menerawang. Mungkin selama ini sebenarnya dia sudah banyak mendengar mengenai istrinya, tapi sedang berpura-pura tuli. Saya minta maaf kalau saya terlalu berterus terang, tapi mau bagaimana lagi, ini sudah sangat meresahkan. Lanjut Pak Lurah. Saya tidak tahu apakah kabar-kabar di luar itu benar adanya. Kalau saja benar, semoga Ratmi mau menemui saya, sekalipun dia sudah menjadi arwah, sanggah Bang Ratmo. Saya mengerti, tapi tentunya kejadian ini kan sudah sangat meresahkan warga. Kita ingin keadaan kembali kondusif kan? Walaupun begitu, sebenarnya saya tidak punya hak untuk ikut campur urusan pribadi sampean. Tapi ini karena sudah menyangkut ketenangan banyak warga, Pak. Mau tidak mau saya harus ikut andil di dalamnya. Jadi, maksud Pak Lurah gimana? Tanya Bang Ratmo. Maafkan saya sebelumnya. Beberapa hari yang lalu saya mengecek mengenai gosip orang-orang tentang Ratmi sebagai pembuktian, dan ternyata memang benar begitu adanya. Saya sebagai kepala desa di Tegalsari ini ingin kembali warganya hidup tentram ya, kembali seperti sedia kala. Saya memang sudah mendengar kabar hantu istri saya, Pak, tapi saya tidak mengerti ucapan Bapak yang berbelit-belit itu.
Saya tidak akan marah. Berterus terang saja lah, jangan sungkan-sungkan, jawab Bang Ratmo memotong pembicaraan. Begini, menurut sepengetahuan saya, jika seseorang mati dan arwahnya bergentayangan, berarti masih ada urusan di dunia yang belum ia selesaikan. Itu hanya sepengetahuan saya saja sebagai orang awam, karena saya bukan ahlinya dalam dunia spiritual dan gaib macam ini. Jadi siapa tahu ada suatu hal yang mengganjal atau amanat almarhumah yang belum dilaksanakan. Siang hari sebelum Ratmi meninggal, dia bersikap seperti biasanya, Pak Lurah. Pagi hari dia membuat makanan untuk bekal saya kerja, begitupun sore hari. Kami di sini duduk bertiga dan masih bercanda. Saya tidak tahu kalau dia punya beban, karena toh dia tidak pernah menceritakan sama saya selama ini. Mata Bang Ratmo tiba-tiba sayu saat mengenang kembali almarhum istrinya. Tapi apakah ada tanda-tanda aneh? Maaf sebelumnya, ini soal kabar orang-orang mengenai perkumpulan pengajian itu. Lanjut Pak Lurah. Saya tidak terlalu memantau aktivitasnya selama ini. Tapi bila Ratmi mengikuti pengajian di desa sebelah memang benar. Saya kira dia ikut bergabung dengan ibu-ibu di kampung ini, tapi ternyata dia pergi ke sana sendirian. Saya tidak masalah mengenai hal itu. Ya karena selama ini kan tidak mengganggu kesehariannya. Tapi kalau yang aneh, saya tidak tahu apakah ini terdengar aneh atau tidak bagi Pak Lurah. Semenjak istri saya bergabung dengan pengajian di desa sebelah, dia jadi sering berbicara mengenai akhirat, kematian, dan kehidupan. Lanjut Bang Ratmo. Terus gimana Pak? Pak Lurah tampak antusias. Suatu malam, dia pernah bercerita kepada saya betapa sangat dia merindukan surga. Dia sudah terlalu lelah hidup di dunia ini, tapi bukan berarti dia tidak bahagia hidup dengan saya. Ada hal-hal besar yang tidak bisa ia jangkau yang membuat hatinya terus gelisah. Setiap hari dia harus melihat ketimpangan sosial yang terjadi, yang melarat hidupnya semakin melarat, yang kaya hidupnya makin sejahtera. Dia ingin sekali membantu, tapi apa daya katanya, kami juga dari golongan kelas bawah yang bila dipakai membantu orang-orang susah, yang ada malah kita juga ikut susah. Waktu itu saya menganggap Ratmi hanya ngelantur saja Pak. Tidak seperti biasanya dia berbicara seperti itu. Mungkin karena kecapean. Tapi setelah saya biarkan, bicaranya kok semakin dalam ke hal-hal yang lain. Saya masih lupa-lupa ingat, karena waktu itu saya mendengarkannya dalam keadaan setengah mengantuk. Lanjut Bang Ratmo. Ketika Bang Ratmo selesai berbicara, wajah Pak Lurah nampak merah. Mungkin dia sedikit tersindir. Memang keadaan di kampung kami belum sepenuhnya sejahtera. Masih banyak orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Sawah-sawah hanya dikuasai oleh beberapa orang kaya saja. Kebanyakan warga bekerja sebagai buruh musiman. Kalau yang beruntung mungkin bisa bekerja di perkebunan kakao milik pemerintah dengan gaji tetap setiap bulan. Bapaknya Andi juga hanya seorang buruh tani. Tapi untunglah mereka memiliki beberapa petak sawah sebagai jaminan agar mereka tidak kelaparan. Tentunya warga desa tidak bisa menyalahkan Pak Lurah karena dia juga hidup pas-pasan. Menyalahkan pemerintah, mereka juga tidak tahu apa yang dimaksud dengan pemerintah. Bahkan banyak warga desa yang tidak tahu nama bupati yang memimpin mereka. Warga desa banyak yang berdamai dengan nasibnya dan menganggap ini hanya ujian dari Tuhan. Jadi, tidak ada amanat atau pesan apapun yang ditinggalkan. Pak Lurah mulai berbicara lagi. Tidak ada, Pak. Saya sudah pasrah apapun yang akan dilakukan Pak Lurah untuk mengatasi hal ini. Jangan takut lagi saya tersinggung atau bagaimana. Saya juga ingin istri saya arwahnya kembali tenang di alam sana. Dan cerita pun akhirnya bersambung ke part yang selanjutnya ya teman-teman, yaitu part yang kedua yang nantinya akan saya bacakan di video selanjutnya. Jadi jangan lupa untuk kalian like, comment, dan share. Dan untuk kalian yang belum, jangan lupa untuk kalian subscribe ya teman-teman,
Nyalakan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih, jangan lupa untuk tetap terus dukung channel ini ya teman-teman, dan nantikan kelanjutan ceritanya, karena ceritanya benar-benar akan sangat seru untuk kita nantikan. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.